Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Bapak Babinsa yang saya muliakan, Bapak Kades Kediri Selatan, rekan-rekan masyayikh, pimpinan yayasan, bapak-bapak, ibu kepala madrasah, para asatidz, para pembina, anak-anakku semua, para santri, putra maupun putri yang saya cintai. Alhamdulillah, program debat saat ini bisa dimulai. Ini merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kemudahan untuk munculnya ide-ide yang produktif, ide-ide besar, ide-ide yang sangat bermakna dan bermanfaat. Alhamdulillah. Saya pertama terlebih dahulu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Memang dari tema sepertinya bahasa yang diperdebatkan, padahal yang diinginkan adalah debat dengan bahasa asing, bukan bahasa asing yang diperdebatkan. Jadi tentu ini patut dicatat sehingga ke depan tidak menggunakan tema yang seakan-akan bahasa asing yang akan diperdebatkan, tapi bahasa asing menjadi bahasa dalam perdebatan. Ini pertama. Yang kedua, kepada semua kita bersama, maksud saya pimpinan yayasan semua, kepala-kepala madrasah dan para pembina, para asatidz, mari kita melihat, menempatkan debat hanya sebagai satu wasilah. Debat sebagai satu wasilah untuk memberikan semangat kepada para santri di dalam berprestasi dalam ilmu. Tujuan akhir itu adalah ilmu. Bahasa adalah wasilah. Kenapa saya perlu kemukakan ini? Di kitab Ta'limul Muta'allim yang menjadi pegangan kita di dalam soal pengajaran, secara tegas dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, ya, ijtanibul jadal, kata beliau, la tusgil bil jadali atau bil jidal. Kamu jangan sibukkan diri dengan sebuah perdebatan. Itu satu ungkapan. Kenapa? Sebab kalau banyak jidal, banyak debat, yusgilukum anil fikhi. Itu ungkapan. Saya bukan melarang atau bukan menganggap tidak baik, cuma menempatkan debat tetap sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk memajukan bahasa, dari bahasa maju kepada kaitannya dengan ilmu. Itu sebab saya kemukakan itu. Sebab dulu zaman ilmu pengetahuan mulai masuk ke pemikiran para tokoh, para alim ulama, itu diawali oleh munculnya pemikiran filsafat Yunani yang membawa pengaruh kepada tokoh-tokoh Islam. Jadi ada di antara tokoh-tokoh Islam yang memang sudah masuk, ya, menggeluti filsafat itu terdahulu. Nah, kemudian pengaruh itu kuat sehingga mulailah agama dilihat dengan standar akliyah, dengan standar rasio, atau dengan standar pemikiran filsafat. Sehingga pernah terjadi
Justru karena filsafat itu terlalu mendewa-dewakan akal, sampai pernah para ulama terdahulu mengharamkan mempelajari filsafat. Ini pernah sampai mengharamkan mempelajari filsafat, sampai muncul kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, Takhafutil Falasafah, kesesatan kalangan filosof. Itu diungkap habis-habisan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian Al-Farabi kalau tidak salah menyusun sebuah kitab Takhafutil Falasafah. Ini merupakan suatu perkembangan awal dalam masuknya pengaruh filsafat ke dalam pemikiran-pemikiran Islam, sehingga tidak sedikit kemudian para ulama mengingatkan la tuskil bil jadali, jangan kamu sibukkan diri dengan debat. Ini masa lalu, ini masa lalu. Oleh sebab itulah saya mengajak harus tetap diadakan aktivitas ini, cuma tempatkan debat sebagai sebuah wasilah untuk memajukan bahasa. Jadi bukan debatnya yang menjadi orientasi, menjadi tujuan awal, tapi tetap debat menjadi wasilah. Itu satu. Setelah dia menjadi wasilah dalam memajukan bahasa, maka yang kedua bisa tercapai bahasa menjadi wasilah lil ilmi, wasilah untuk ilmu. Disitulah kemudian kita dudukkan kaidah yang mengatakan al-wasail ka hukmil maqasid. Wasilah itu adalah sama hukumnya dengan apa yang menjadi tujuan. Tujuan kita ilmu, maka apa yang menjadi wasilah menuju kepada ilmu menjadi sama hukumnya dengan ilmu itu sendiri. Ini lebih lanjut saya ingin kemukakan bahwa bagaimanapun majunya kita dalam pengembangan pemikiran, tetap kita jangan menjadi rasionalisme, jangan menjadi orang yang serba rasionalistik. Tetap kita berpedoman al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah, jangan ada yang ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Sehingga maksud saya debat bahasa bisa menghasilkan orang begitu membanggakan akal kalau tidak dia batasi diri dengan ilmu, kalau dia tidak batasi diri dengan aqwalul ulama, seperti apa yang pernah terjadi terdahulu. Imam Al-Ghazali sampai habis-habisan menentang filsafat, tapi toh pada akhirnya orang mengatakan Ghazali adalah seorang filosof, Ghazali adalah seorang ahli filsafat. Padahal awalnya beliau menentang, tetapi apa menentangnya itu juga beliau memanfaatkan untuk memberikan pemikiran alternatif yang orang kemudian melihat Ghazali pun adalah seorang ahli filsafat. Tapi apa kata ulama di belakang? Betul, Ghazali filsafat, tetapi beliau Islam. Beliau ahli filsafat sebagai seorang ulama muslim. Disitulah agak berbeda dengan Al-Farabi, ya, dari sisi itu. Orang maaf, kalangan intelektual, kalangan ulama, kemudian yang soleh, yang lebih ketat berpikir berdasarkan aqwalul ulama, Quran dan Sunnah, itu banyak berpihak kepada Ghazali daripada berpihak kepada Al-Farabi. Karena apa? Al-Farabi lebih dilihat akalnya lebih tampil. Ini beberapa ulasan-ulasan tentang perkembangan pemikiran terdahulu. Kemudian berkembang, ini bahasa bisa menjadikan orang itu menjadi semakin kuat dalam berpikir berdasarkan standar Quran dan Sunnah. Saya ingin berikan contoh. Ini yang debat ini anak-anak aliyah yang insya Allah lagi sebentar lagi akan keluar dari pondok dan melanjutkan kuliah. Saya ingin memberikan dasar-dasar pemikiran. Bahasa memang luar biasa. Terjadi pergolakan pemikiran sekitar tahun 70-an. Seorang intelektual Indonesia yang sangat-sangat bagus awalnya, luar biasa dikagumi,
Sampai ada yang mengistilahkan beliau itu mujadid muda tahun 70-an. Beliau kemudian ada program dari Amerika. Universitas di Amerika punya program bagaimana merekrut tokoh-tokoh muda Islam, tetapi untuk diformat pemikirannya. Diformat pemikirannya sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan di Amerika itu banyak orang-orang orientalis, ahli dalam Islam tapi benci kepada Islam. Membikin sebuah program bagaimana kemudian tokoh-tokoh muda Islam bisa direkrut, bisa dikuliahkan di Amerika. Ternyata 2 yang lahir dari Amerika. Saya waktu tahun 70-an itu masih di SPIN, tapi cukup banyak mengikuti perkembangan pemikiran saat itu. 2, yang satu justru semakin ke Amerika semakin kuat Islamnya. Kalau boleh saya berikan contoh ya, kalau di UNRAM ada Dr. Husni Mu'adz, beliau sudah almarhum, dan akan saya cerita tentang beliau itu karena yang saya mau ceritakan itu yang baik. Beliau justru pulang dari sana, dari Amerika, itu pemahaman Islamnya semakin mantap, semakin tajam, semakin kuat, karena beliau putra seorang tuan guru Mu'adz di Praia. Itu pemikiran-pemikiran semakin kuat yang menopang bagaimana berpikir menurut kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Saya diberikan, cuma belum sempat terbit bukunya, kedua meninggal. Saya sempat diberikan tulisan beliau 2, ya mungkin sampai 400-an halaman, tapi saya lihat belum sempat terbit, masih dalam bentuk transkrip, masih ketikan yang itu. Saya baca tulisan beliau itu luar biasa. Padahal beliau pun lahir berpikir dari Amerika. Jadi kemampuan berbahasa beliau justru menurut belum saya cross check sama beliau pada saat masih hidup. Cuma masternya saja dua katanya. Yang dua-duanya itu adalah pada soal bahasa. Ada lebih dalam pada soal gramatika, ada lebih dalam pada soal perkembangan bahasanya. Itu yang saya dengar. Cuma tidak pernah saya tanya tentang itu. Nah, saya lihat beliau dan ada beberapa orang lain yang masih hidup yang tidak enak saya sebut. Itu justru semakin di Amerika semakin memiliki pemikiran Islam yang sangat tajam, sangat kuat. Berbeda kemudian ada pulang dari Amerika, justru yang dia bawa sekularisme, yang dibawa ada liberalisme. Itu tidak sedikit. Saya tidak usah sebut, sebab berikut sudah almarhum. Tetapi pada saat di Gondor luar biasa, cerdas, pintar, diakui. Sampai ada alumni Gondor yang semasa yang dia cerita, saya dengar ceritanya, apa katanya, beliau itu ukurannya dia tidur, dia ngantuk, saat ditanya oleh guru itu bangun dan bisa menjawab. Itu dinilai kan sangat cerdas. Dan beliau itu pelajaran yang besok malamnya itu sudah dia kuasai apa yang mau dipelajari besok. Ini yang saya tangkap dari teman sekelas, dari teman yang semasa dengan beliau. Tapi apa yang terjadi sampai waktu masih jadi di Indonesia belum ke Amerika, diharapkan beliau sebagai pengganti Nasir. Karena apa? Pemikirannya yang sangat-sangat fanatik kepada pemikiran Islam. Tapi begitu ke Amerika justru yang terjadi adalah membalik pemikiran dari Islamik menjadi sekularisme. Terjadi debat di Taman Mini. Terjadi debat. Waktu itu ketemu dengan Dr. Rashid dan Ridwan Saidi, seorang ahli hadis, kemudian berdampingan dengan seorang budayawan. Debat sengit. Sampai pada saat itu media memberikan gambaran kolek beliau sakit beberapa lama, tetapi justru bangun menulis, lahir bukunya luar biasa. Sehingga saya melihat pemikir, ya, baik positif maupun negatif dulu, tapi dia kemudian serius, ternyata sakit, habis sakit melahirkan sekian banyak buku. Kebetulan ada buku-bukunya yang sempat saya beli saat itu. Nah, inilah sebuah gambaran anak-anak para santri, sebagai sebuah gambaran bahwa bahasa memang sangat penting. Sehingga debat ini, dan programkan setiap tahun, ya, debat ini, tetapi debat
Ngiring ke Kapolsek, mewakili Bu Kapolsek rupanya. Sekarang Kapolsek kita seorang ibu, ya. Jadi mudah-mudahan kalau tahu juga ada nanti santri yang jadi polwan, bagus, ya. Jadi bagus. Jadi itu sebuah gambaran yang mau saya sampaikan, sehingga debat hanya sebuah proses yang harus dialami untuk mempertajam kemampuan berbahasa. Tetap bahasa itu adalah menjadi wasilah dalam mencapai tingkat ilmu. Sampai-sampai ya mala yatimul wajib ila bihi, bahwa wajib tidak sempurna keilmuan seseorang tanpa memahami bahasa. Sehingga ilmu wajib, maka wasilah itu pun adalah sesuatu yang wajib. Terakhir, ini sebagai sebuah dorongan dari saya sebagai pimpinan pondok pesantren, khususnya kepada anak-anakku semua, bahwa ilmu dibagi oleh para ulama secara garis besar ada dua: ilmu kauniyah, ilmu diniyah. Ilmu kauniyah, ilmu diniyah. Tetapi kemudian apa yang terjadi di perkembangan saat ini yang dimulai sejak beberapa tahun, itu justru ada upaya, dimulai oleh seorang tokoh yang berasal dari Mesir tapi tinggal di Amerika, namanya Ismail Al-Faruqi, kalau tidak salah, Ismail Faruqi. Beliau yang dia canangkan apa? Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu dari Amerika. Beliau banyak bukunya ke beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, apa yang terlihat pada beliau, keinginannya adalah jangan terlalu dikotomisasi antara ilmu kauniyah dengan ilmu diniyah. Jangan terlalu terpisah. Ilmu diniyah wajib dituntut, tetapi ilmu kauniyah juga tidak kalah wajibnya. Sebab dengan ulum al-kauniyah itu bisa mengejar berbagai ketertinggalan dalam persoalan pengelolaan dunia. Ini yang patut menjadi pemikiran kita bersama, sehingga bagaimanapun ulum ad-diniyah, ada istilah fardu ain, ada istilah fardu kifayah. Santri semua terkait dengan ulum ad-diniyah terlebih dahulu, itu semua santri menduduki posisi pelaku fardu kifayah. Sebab apa? Santri mewakili masyarakat sekitarnya, mewakili masyarakat generasi di desanya. Ada yang satu desa cuma satu orang di sini, ada yang satu desa ada yang sampai puluhan orang di sini, ada yang di Islahuddin, ada yang di beberapa pondok, tetapi tetap sebagian kecil ya dari jumlah remaja yang ada di desanya. Sehingga kalau saya melihat bahwa posisi santri dalam kajian diniyah itu adalah pelaku daripada fardu kifayah. Ulama sepakat pelaku fardu kifayah hakikatnya adalah ia melakukan satu aktivitas yang bersifat fardu ain. Ia melakukan aktivitas yang bersifat fardu ain. Nah, begitu juga ilmu ulum al-kauniyah ini, ya fardu kifayah, tetapi untuk bisa meraih segala-galanya ya tentu harus wajib ada ketekunan, sehingga harus juga dinilai ulum al-kauniyah ini untuk kepentingan ke depan daripada umat, daripada bangsa, sehingga kita akan mampu menjabarkan rahmatan lil alamin sesuai dengan kondisi. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diserap oleh para santri. Debat sangat penting, tetapi peringatan ulama ya jangan sampai debat itu terus menjadi bagian dari pola kehidupan. Berbeda debat yang mudzakarah. Ada 3 tingkatan kalau tidak salah dalam agama. Ada pertama itu adalah ada muhawarah, ada mudzakarah, ya. Muhawarah, mudzakarah. Kalau mudzakarah itu memang tema tertentu yang setiap yang mau bermudzakarah mempersiapkan diri dengan ilmu yang dimudzakarahkan.
Kalau muhawarah itulah yang lebih luas, artinya kemampuan mengkomunikasikan berbagai macam penguasaan keilmuan dalam membahas tema yang dibicarakan. Jadi lebih luas, mudzakarah kemudian muhawarah. Nah ini menjadi sebuah kebiasaan. Jangan lepas dari prinsip itu. Jadi debat di dalam pondok tidak debat liar yang membuat debat menjadi sesuatu yang ciri daripada pola berpikir yang dikembangkan. Debat hanya untuk memperfasih bahasa, debat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, debat untuk menjadikan bahasa lebih tajam menjadi wasilatan lil ilmi, wasilah untuk ilmu. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi Allah permudah dalam segala bentuk program di pondok kita, sehingga dalam ulum ad-diniyah semakin maju, begitu juga ulum al-kauniyah nanti tidak akan tertinggal sama ulum ad-diniyah. Saya kira itu. Selamat melaksanakan aktivitas debat. Semoga yang berdebat juga jaga etika, jaga akhlak dalam debat, tetap dalam koridor akhlakul karimah. Bagaimanapun hebatnya berdebat, tetap pada kelompok kaulan sadida, kaulan hayyina, kaulan ma'rufah. Bukan kaul yang sembarang kemudian saling antem, kemudian saling sampai kepada tingkat kasar-kasaran. Tentu itu bukan itu. Saya kira itu. Mudah-mudahan Allah berkahi semua apa yang dilaksanakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Anak-anakku para santri semoga terus bersemangat memperdalam bahasa Arab maupun Inggris. Bahkan maaf, kita bertahan jangan ada pendalaman bahasa Cina. Jangan ada upaya pendalaman bahasa Cina. So, ada program sekarang Pak Kades, orang-orang Cina yang datang mendesak Pak Jokowi supaya jadikan bahasa Cina menjadi bahasa di sekolah. Maaf Pak Babinsa, Pak Kapolsek, Nurul Hakim mengatakan jangan dulu untuk bahasa Cina. Kita lebih baik mempelajari bahasa Jerman, bahasa yang memang kuat kaitannya dengan ilmu, atau bahasa Belanda sekalipun, daripada mempelajari bahasa Cina yang lebih berorientasi pada kepeng, pada kemajuan usaha yang sangat individualistik, Cina itu sangat individualistik itu. Nakalan kalau Cina tidak pernah bohong itu. Saya pernah buktikan. Orang kita lah Cina itu jujur. Kita yang banyak bohong balik itu saya bilang. Justru yang banyak bohong itu mereka. Maaf kata konsep. Jangan terlalu jauh kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.